dari SMA Negeri 5 Denpasar. Dengan saya, Vanessa Prabowo Paulus, dan rekan di sebelah kanan saya Putu Cita Rahalia Wisna, dan rekan di sebelah kiri saya Devi Aurelia Sakina. Makhluk hidup tak akan mungkin hidup tanpa air. Air merupakan unsur esensial. Orang pintar sering berkata, jagalah mata air, jangan sampai lalai hingga akhirnya meneteskan air mata. Untuk itu, kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang menyangkut sumber air, yaitu air sumur yang bermasalah. Adapun judul karya tulis ilmiah kami adalah teknologi pada skor berindikator fitoremediasi sebagai upaya mengatasi permasalahan kondisi air sumur keruh, berbau, berminyak, dan berwarna kuning untuk menjadi air bersih yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah air sumur di Indonesia dapat dikatakan beragam. Hal ini disebabkan oleh tersemarnya limbah, struktur tanah, dan intrusi air laut. Seperti halnya air sumur beberapa warga desa di lingkungan kota Denpasar memiliki kondisi air di mana airnya keruh, bau, berminyak, dan berwarna kuning. Kekeruhan terjadi dikarenakan galian sumur yang tidak terlalu dalam, serta berbau, berminyak, dan berwarna kuning disebabkan oleh adanya kadar status yang cukup tinggi pada air, serta adanya aktivitas bakteri Crenatics dan galian yang memakan besi yang menyebabkan bau tidak sedap. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami, siswa SMA Negeri 5 Denpasar, mencoba mengembangkan solusi yaitu teknologi Vadeskon dengan indikator fitoremediasi. Dalam penelitian ini, kami mengungkap dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kondisi air sumur masyarakat Dusun Pitik, Desa Sesetan, Denpasar Selatan sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Yang kedua, bagaimanakah uji potensi dari air sumur yang telah mengalami proses teknologi Vadeskon melalui indikator fitoremediasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi air sumur masyarakat Dusun Pitik dan uji potensi air sumur yang telah mengalami teknologi Vadeskon dengan indikator fitoremediasi. Sehingga manfaatnya adalah melalui hasil penelitian ini dapat diinformasikan bahwa alat Vadeskon akan bisa mengatasi permasalahan air sumur yang kondisinya keruh, berbau, berminyak, dan berwarna kuning untuk menjadi air bersih yang dapat bermanfaat dalam kehidupan berumah tangga. Kajian pustaka. Pertama, mengenal teknologi Vadeskon dengan indikator fitoremediasi. Vadeskon adalah sebuah alat yang digunakan untuk proses penyaringan air dari air bermasalah menjadi air bersih. Vadeskon ini merupakan singkatan dari evaporasi, destilasi, dan kondensasi. Evaporasi adalah proses penguapan melalui pemanasan pada alat evaporatornya. Destilasi adalah proses penyulingan atau pemisahan air dengan zat pencemarnya pada alat destilator. Sedangkan kondensasi adalah proses pengubahan uap menjadi air pada alat kondensornya. Indikator fitoremediasi adalah uji efektivitas air dengan menggunakan tanaman air dan juga hewan air, ataupun kondisi air dapat memberikan kemampuan hidup pada tanaman air dan juga hewan air. Dalam penelitian kali ini kami menggunakan tanaman air apu-apu dan juga ikan tawar. Kedua, ciri-ciri air sumur bermasalah bagi kesehatan. Air sumur yang sesungguhnya sebagai sumber kehidupan terkadang mengalami masalah akibat alam atau aktivitas manusianya. Rata-rata, ciri-ciri air sumur yang bermasalah yakni airnya keruh, berwarna kuning, berminyak, dan berbau, sehingga tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga berbahaya terhadap kesehatan. Jangankan untuk kebutuhan minum, digunakan sebagai menyiram dan mencuci pun dapat memunculkan masalah. 3. Hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk menunjang dan memperkuat hasil penelitian pada karya tulis ini, maka terdapat hasil penelitian relevan yang bisa diungkap, yakni salah satunya hasil penelitian dari Hanan dengan judul penelitian Kehidupan eceng gondok dan ikan mujair pada habitat air yang hasil destilasinya melalui konsep fitoremediasi. Dari hasil penelitian tersebut dengan hasil penelitian kami memiliki persamaan, yakni sama-sama uji efektivitas air dengan menggunakan fitoremediasi, sedangkan perbedaannya menggunakan tanaman yang berbeda dan juga alat yang berbeda. Keempat, teknik pemecahan masalah. Teknik pemecahan masalah terhadap air sumur ini dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dengan alat Vadeskon yang prosesnya meliputi evaporasi, destilasi, dan kondensasi, serta ditindaklanjuti dengan indikator fitoremediasi. Metodologi penelitian. Tempat penelitian observasi dilaksanakan di Dusun Pitik, Desa Sesetan, Denpasar Selatan, dan tempat penelitian eksperimen dilakukan di Laboratorium Biologi SMA Negeri 5 Denpasar dengan mengambil waktu dari tanggal 2 sampai 20 Juli 2021. Jenis data penelitian adalah kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, eksperimen, literatur, dan interview. Yang terakhir, teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama mengenai kondisi air sumur masyarakat Dusun Pitik, Desa Sesetan, Denpasar Selatan yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif.
Berdasarkan hasil penelitian kami, kondisi air sumur yang terdapat pada masyarakat Dusun Pitik antara lain yang pertama ada keguruhan yang disebabkan oleh galian sumur yang tidak terlalu dalam, geologis tanah yang kurang baik, serta dipengaruhi oleh hujan-hujan. Yang kedua ada bau dan berwarna kuning yang disebabkan oleh kadar logam besi yang tinggi dan juga pH air yang rendah yang menyebabkan logam besi dengan mudah terlarut dalam air. Yang ketiga adalah lapisan minyak yang disebabkan oleh aktivitas bakteri pemakan besi seperti bakteri Crenothrix dan Galeanella. Adapun pengaruh-pengaruh lainnya seperti adanya limbah-limbah industri dan juga aliran sungai yang mendekati sumur masyarakat. Yang kedua ada uji potensi air sumur yang telah mengalami proses Padeskon melalui indikator fitoremediasi. Untuk membuktikan air sumur yang telah mengalami proses Padeskon, maka akan diuji cobakan potensi air tersebut dengan indikator fitoremediasi. Indikator fitoremediasi ialah pengujian terhadap kondisi air dengan mempergunakan kemampuan hidup tanaman air dan juga hewan air. Di sini kami meneliti kemampuan hidup tanaman air apu-apu dan juga ikan air tawar pada air sumur yang bermasalah dan juga air sumur yang telah mengalami proses Padeskon. Untuk lebih jelasnya, kami akan tampilkan data hasil penelitian kami. Berdasarkan hasil penelitian kami pada air sumur yang bermasalah, tanaman air hanya mampu bertahan hidup dari kisaran waktu 24-48 jam, sedangkan pada ikan air tawar hanya mampu bertahan hidup dari kisaran waktu 8-10 jam. Ini disebabkan karena adanya zat besi dan juga minyak pada air tersebut. Zat besi, kekeruhan, dan juga minyak akan mempengaruhi proses respirasi ikan dan juga menghambat terjadinya fotosintesis pada tanaman sehingga tanaman tidak dapat memproduksi makanan untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan pada air sumur yang telah mengalami proses Padeskon mampu bertahan hidup lebih lama dan juga masih tampak aktif, segar, dan tidak ada perubahan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami tarik dalam penelitian kami adalah yang pertama, Dusun Pitik, Desa Cecetan, dan Pasar sumur bermasalah karena keruh akibat galian sumur yang tidak terlalu dalam, berbau dan warna kuning akibat kadar besi yang terlalu tinggi, serta berminyak karena terdapatnya aktivitas bakteri Crenothrix dan Galeanella. Yang kedua, uji potensi air hasil Padeskon dilakukan dengan indikator fitoremediasi, yaitu menggunakan tumbuhan air, tanaman apu-apu, dan hewan air yaitu ikan air tawar. Hasil uji dilakukan dengan melihat perbandingan kehidupan antara tumbuhan apu-apu dan ikan air tawar pada media air sumur yang bermasalah dan dengan hasil proses Padeskon itu sendiri. Disarankan kepada generasi muda untuk dapat mempedulikan kondisi air pada lingkungan hidup kita, karena tanpa air kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Untuk itu mari kita lindungi air, mari kita lestarikan air dan hindari mencemari air. Para dewan juri dan hadirin sekalian, berikut adalah video praktikum kami. Selamat menyaksikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan paraman Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum.